Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada pembelajaran sejarah yang pada kesempatan kali ini kita akan bahas bersama mengenai jaringan perdagangan internasional pada masa kuno. Pada kesempatan kali ini yang akan kita pelajari bersama adalah ada 3 poin. Yang pertama itu adalah sistem perdagangan, yang kedua jalur sutra, dan yang ketiga jalur rempah-rempah. Nah, sebelum membahas ketiga materi tersebut, sebagai prasyarat untuk memahami materi terutama jalur perdagangan, maka pengetahuan dasar mengenai benua dan samudra harus sudah dimiliki. Baik, untuk mengingatkan kembali mengenai benua dan samudra, silakan perhatikan peta. Di sini terdapat 5 benua yang harus kita kuasai beserta namanya dengan posisinya, gitu ya. Yang pertama itu benua Asia, benua tertua dan benua terluas. Kemudian benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, dan benua Australia. Di bagian bawah ada Antartika, itu adalah daratan paling selatan yang lebih dikenal dengan sebutan Kutub Selatan, ya. Berikutnya, selain benua, maka samudra yang harus kita kuasai juga namanya dan dengan letaknya itu ada beberapa. Yang pertama itu Samudra Hindia yang terdapat antara benua Afrika, Asia, dan Australia. Bisa dilihat pada peta, ya. Berikutnya adalah Samudra Pasifik. Samudra Pasifik itu adalah samudra yang terletak di antara benua Asia, Australia, dan Amerika. Kemudian Samudra Atlantik itu terdapat di antara benua Amerika, Eropa, dan Afrika. Di sebelah selatan itu ada Samudra Selatan. Itu adalah lautan luas yang mengelilingi kutub selatan, gitu ya. Dan yang di sebelah utara itu ada Samudra Arktik yang lebih dikenal dengan sebutan Kutub Utara. Nah, silakan diingat kembali ya posisi benua dan samudra tersebut. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai sistem perdagangan yang dilakukan atau yang terjadi pada masa kegiatan perdagangan internasional pada masa kuno. Yang pertama itu ada istilah barter. Kegiatan perdagangan pada awal pertama Masehi itu menggunakan sistem barter. Dalam istilah sederhana, barter itu artinya yaitu tukar menukar barang. Satu komoditas dengan kesepakatan bersama sesama pedagang itu ditukar dengan komoditas lain. Jadi pada saat itu belum terjadi transaksi jual beli. Berikutnya adalah sistem perdagangan internasional pada masa kuno itu dilakukan secara berantai. Maksud berantai di sini adalah bahwa perdagangan pada masa kuno dilakukan melalui beberapa tangan pedagang. Saking panjangnya rute perdagangan gitu ya dari Asia ke Eropa, maka itu melalui beberapa tangan pedagang sehingga sangat dimungkinkan harga satu komoditas misalnya yang dari Cina itu akan harganya akan berpuluh-puluh kali lipat bila sudah terjual atau sampai di Eropa. Berikutnya adalah jalur sutra dan jalur rempah. Nah, pada masa kuno itu jalur perdagangannya itu terdapat 2 jalur, yaitu jalur darat dan jalur laut. Jalur perdagangan melalui darat itu dikenal dengan sebutan jalur sutra karena banyak menyalurkan sutra dari Cina. Pada saat itu sutra merupakan komoditas perdagangan internasional Tiongkok yang paling berharga sebagai simbol kebangsawanan dan juga simbol kekayaan. Nah, jalur sutra ini
merupakan jalur perdagangan internasional kuno yang berasal dari peradaban Tiongkok dan menghubungkan antara pedagang barat dan timur. Jalur sutra ini sudah dikenal sejak 500 sebelum Masehi, dimulai di Guangzhou yang merupakan ibu kota Cina antara abad ke-7 sampai 13 yang kemudian namanya Chang'an itu ya. Kemudian dilanjutkan dengan melintasi stepa dan gurun-gurun di Asia Tengah. Lanjut ke Mesopotamia yang sekarang menjadi daerah Irak dan Parsi. Jalur perdagangan yang melintasi pedalaman Asia itu juga bercabang ke wilayah pantai seperti India dan Arab. Menurut Van Richthofen, seorang peneliti kebangsaan Jerman, jalur yang membentang dari Tiongkok hingga Romawi ini memiliki panjang berkisar 6.000 km. Secara lebih jelasnya, jalur sutra ini bisa dilihat pada peta dengan tanda garis berwarna kuning. Itu ya, bisa dilihat ya, yang dimulai dari Guangzhou sampai ke Eropa. Dan kotak persegi berwarna merah yang terlihat pada peta itu merupakan pusat perdagangan jalur sutra. Dimulai dari Guangzhou di Cina sampai Roma di Eropa, ya. Nah, melakukan kegiatan perdagangan di jalur sutra ini tidak semudah yang dibayangkan. Perjalanan untuk melewati jalur ini dinilai cukup berbahaya jika tidak didampingi oleh pasukan pengaman khusus. Karena para pedagang yang melewati jalur ini kerap kali mengalami perampokan. Para perampok merampas barang dagangan yang dibawa pedagang dengan cara-cara yang sangat sadis, termasuk dengan cara membunuh. Dan melalui jalur sutra ini pun, komoditas perdagangan yang dibawa tidak bisa dalam jumlah yang banyak, ya. Nah, maka dari itu kemudian jalur perdagangan juga dirintis melalui jalur laut. Artinya di samping jalur perdagangan darat, maka mulai muncul juga perdagangan yang melewati laut. Nah, rute yang sering dilalui oleh para pedagang yang berdagang melalui jalur laut secara garis besar itu menghubungkan Tiongkok dengan India sampai ke Eropa dengan melalui Nusantara atau Indonesia. Nah, jalur laut ini biasa disebut atau dikenal itu disebut jalur rempah-rempah karena komoditas perdagangan utama yang diperdagangkan melalui jalur laut itu adalah rempah-rempah dari Indonesia. Nah, rute perdagangan jalur laut atau jalur rempah itu bisa dilihat pada peta rutenya itu dari Cina, kemudian melewati Selat Malaka, dari Cina itu Laut Cina Selatan, melewati Selat Malaka, kemudian Laut Andaman, Teluk Menggala, dan kemudian Laut Arab. Nah, dari Laut Arab, para pedagang itu ada yang melewati Teluk Persia, melalui Suriah, ada juga yang melewati Laut Merah, melalui Mesir, dan sampai di Laut Tengah. Lebih jelasnya, jalur rempah ini pada peta bisa dilihat ada tanda garis biru dan kotak persegi berwarna merah itu merupakan pusat perdagangan jalur laut. Nah, salah satu keuntungan dirintisnya jalur laut ini adalah Indonesia menjadi daerah yang dilalui rute jalur rempah yang tentu saja menguntungkan bagi kegiatan perdagangan Indonesia. Sebelumnya, meskipun rempah-rempah yang merupakan komoditas utama perdagangan Indonesia sudah dikenal sampai ke Eropa, tapi pencarian langsung sumber rempah-rempah tersebut baru dilaksanakan setelah berkembangnya atau dirintisnya jalur laut. Demikian rute perdagangan baik jalur sutra atau jalur darat dan jalur rempah atau jalur laut. Semoga bermanfaat.
Sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.